Kembali lagi dengan aku Sylvia Listia Fadil. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan dan membahas kepada kalian mengenai apa itu performance implementation in HR management atau implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Ini merupakan materi terakhir yang akan aku jelaskan dalam mata kuliah manajemen inovatif ini. Jadi untuk lebih jelasnya, kalian simak video aku ya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Ramler dan Brecht pada tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut Davis dan kawan-kawan. Terdapat 6 aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, putaran waktu. Yang kelima, penggunaan sumber daya. Dan yang keenam adalah biaya. Ada pula jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua, ada ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga, ukuran reaksi, penilai rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang keempat, ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan juga jumlah sasaran. Terdapat 10 ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Pertama, kehandalan. Kedua, daya tahap. Ketiga, kompetensi. Keempat, akses. Kelima, kesopanan. Keenam, komunikasi. Ketujuh, kejujuran. Kedelapan, keamanan. Kesembilan, pengetahuan terhadap pelanggan. Dan yang ke-10, bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan,
Kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Dan yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi terdapat 5. Yang pertama, produktivitas, yang kedua, kualitas layanan, yang ketiga, responsivitas, yang keempat, responsibilitas, dan yang kelima, akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi. Pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik, mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua, efektivitas. Rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan. Distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, ada daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Yang keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Yang kelima, tanggung jawab petugas. Yang keenam, kemampuan petugas. Yang ketujuh, kecepatan pelayanan. Kedelapan, keadilan mendapat pelayanan. 9, kesopanan dan keramahan petugas. 10, kewajaran biaya pelayanan. 11, kapasitas biaya pelayanan. 12, kapasitas jadwal pelayanan. 13, kenyamanan lingkungan, dan yang ke-14, kenyamanan pelayanan. Indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama, masukan. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua, keluaran. Segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Yang ketiga, hasil. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Yang keempat, manfaat, kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Dan yang kelima, dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika.